Kondisi perekonomian global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Situasi perang dagang global kian melebar, menyentuh kondisi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Beberapa negara bahkan mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun ini. Bersama saya Wisnu Yuwono di Catatan Kebijakan Publik dan Politik. Kali ini mari kita mengupas Indonesia perlu lebih dari sekedar waspada. Indonesia tidak luput dari dampak ketidakpastian global ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year. Malaysia hanya tumbuh 4,4% pada triwulan 1 2025. Dan Singapura mengalami penurunan pertumbuhan dari 5% menjadi 3,8% year on year. Situasi ini menambah tantangan bagi Indonesia yang harus menghadapi dampak dari ketegangan global ini. Pemerintah tentunya perlu ekstra berhati-hati dalam mengelola ekonomi nasional agar tidak terjerumus ke dalam resesi. Ibu Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dampak perang dagang terhadap perekonomian Indonesia. Sejauh ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus memperkuat koordinasi dan kebijakan untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global. Namun, di tengah tantangan ini terdapat peluang bagi Indonesia. Relokasi industri dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investasi, terutama di sektor manufaktur seperti elektronik dan otomotif. Pemerintah juga menawarkan insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Tapi ingat sekali lagi, apapun bentuk peluangnya, kita tidak boleh lengah. Dunia jelas sedang tidak baik-baik saja, jangan gegabah, jangan sampai kita mengorbankan bangsa ini. Melihat arah geopolitik dan geoekonomi dunia yang berubah, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia untuk mengoptimalkan posisi dalam lanskap global yang baru. Percepatan hilirisasi dan diversifikasi ekspor, pemerintah harus memperluas sektor hilirisasi tidak hanya pada nikel dan tembaga, tapi juga pada industri berbasis pertanian, perikanan, dan digital. Ini akan menambah nilai tambah dan ketahanan ekonomi dari guncangan eksternal. Selanjutnya, tingkatkan kesiapan kawasan industri untuk relokasi global. Kembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan logistik, energi hijau, dan SDM yang terampil. Proyek seperti Batang Industrial Estate harus didorong dengan insentif konkret dan percepatan layanan perizinan. Rekomendasi berikutnya adalah perkuat diplomasi ekonomi regional dan multilateral. Manfaatkan forum seperti ASEAN, RCEP, dan IPEF untuk memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pusat produksi regional. Rekomendasi berikutnya adalah dorong kolaborasi riset dan teknologi dengan negara-negara mitra non-tradisional. Aliansi dengan India, Uni Emirat Arab, hingga Afrika bisa memperluas ruang pertumbuhan ekonomi di luar bayang-bayang konflik Amerika Serikat-Cina. Rekomendasi berikutnya adalah jaga stabilitas makroekonomi dan kepastian regulasi di tengah ketidakpastian global. Daya tarik utama Indonesia tetaplah stabilitas makro, inflasi yang terkendali,
dan reformasi struktural yang konsisten. Jangan biarkan kebijakan berubah-ubah karena tekanan politik domestik. Saat ini realitasnya menunjukkan bahwa dunia tengah menuju tatanan baru ekonomi global. Indonesia harus cermat membaca arah angin, menyiapkan strategi nasional yang adaptif dan visioner. Perang dagang bukan sekedar isu luar negeri, kini bahkan dampaknya sudah sampai ke dapur sendiri. Ekspor lesu, investasi pergi, industri bisa mati berdiri, dan rakyat menanggung akibatnya tanpa bisa menghindari. Tantangan ini perlu dihadapi dengan strategi yang berani. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode cakep berikutnya.